Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Rizka Diranya. Saya dari kelas R7E dengan NPM 202101500364. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan sebuah teknik, yaitu EFT, Emotional Freedom Technique. Assalamualaikum. Salam. Iya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi ke sini? Perjalanannya tadi agak macet sedikit ya, Bu, karena saya tadi pas mau ke sini agak ada traffic jam gitu di bagian. Traffic jam. Iya, di bagian Pasar Bos itu perapatan kan sering macet, Bu. Nah, di situ. Iya sih, emang macet terus sih di situ. Gimana, udah sarapan belum tadi ke sini? Alhamdulillah udah tadi, sempetin aja gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh, Ibu. Mau saya duluan atau kamu? Boleh deh saya dulu. Perkenalkan, nama saya Moko, Bu. Iya, Mas Moko. Iya, Bu. Ibu siapa? Kalau boleh tahu saya. Perkenalkan, nama Ibu Alea Rizka Diranya. Oh iya, Ibu Alea ya Iya. dipanggil ya. Oke. Ini saya panggilnya Kak atau Mas, biar lebih kita saling enak aja gitu. Dipanggil Mas aja nggak apa-apa, Bu. Oke, panggil Mas Moko ya namanya. Iya, Bu. Oke, baik. Kedatangan Mas Moko di sini ingin apa? Kalau Iya. boleh Ibu tahu. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya itu mempunyai permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Saya itu mempunyai beban, Bu. Beban dalam pekerjaan saya, sekaligus saya pun dalam bekerja, saya kuliah, Bu. Jadi saya mengambil apa ya, kayak bekerja sambil kuliah, yang rata-rata kata orang-orang bisa dikerjakan oleh semua, padahal yang ternyata pas prakteknya iya benar sekali, Bu. Dan saya merasa stres, Bu, dan saya mumet gitu, Bu, perasaan saya saat mengambil kedua-duanya itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, agar cerita Mas Moko terprivasi, di sini di dalam konseling ini terdapat asas-asas, yaitu ada asas kesukarelaan, yang dimana Mas Moko bersukarela bercerita kepada saya. Terus asas keterbukaan, yang dimana Mas Moko harus terbuka cerita atau sharing kepada saya. Dan asas kerahasiaan, yang dimana cerita Mas Moko ini bersifat rahasia yang tahu hanya saya dan Mas Moko. Oh ya, oke, bukan begitu. Oke, tadi yang Mas Moko ceritakan itu tentang sulit untuk membagi waktu. Iya, benar sekali, Bu, karena dalam satu minggu itu mungkin waktu saya tuh habis hanya untuk bekerja dan kuliah saja. Saya tidak bisa untuk refreshing gitu, untuk bermain bersama teman, untuk berjalan-jalan gitu. Saya hanya bekerja, di pikiran saya itu hanya kayak kuliah kerja, tugas tanggung jawab, kuliah kerja, gitu-gitu saja, Bu, jadinya, Bu. Jadi Mas Moko ini istilahnya selalu memikirkannya kayak kerja kuliah gitu, nggak bisa untuk kayak bermain bersama teman atau liburan bersama keluarga Mas Moko. Iya, benar sekali, Bu. Jadi kayak misalkan saya ingin coba berrefreshing gitu, ingin relax gitu, di pikiran saya tetap saja, meskipun kayak tubuh saya bermain bersama teman-teman, tapi pikiran saya tetap di tugas-tugas atau tidak kuliah atau kerja tanggung jawab saya. Jadi saya jadi pikiran juga, Bu, mumet gitu, Bu. Oke, tapi boleh kayak Ibu bertanya? Iya, Bu. Itu Mas Moko bisa untuk membagi waktunya, kan yang kita tahu kan kalau kerja itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus kan kuliah nih, Mas Moko kuliahnya itu kelas reguler atau kelas ekstensi? Saya sih kuliahnya itu kelas ekstensi, Bu. Oh, iya. Itu di hari apa kalau kelas saya ekstensi? ekstensi kuliah di hari Jumat dan hari Sabtu saja, Bu. Oh, berarti hari Minggunya Mas Moko libur untuk Iya. mengerjakan tugas? Iya, jadi habis hari Minggu itu libur, yang harusnya bisa untuk
refreshing bersama teman atau keluarga, tidak bisa karena apa, ada tugas dari kuliah yang perlu dikerjakan dan diselesaikan Bu, jadi seperti itu. Kalau boleh ibu tahu, yang seperti Mas Moko ceritakan, Mas Moko itu kan pusing gitu ya, Iya. pusing stres karena membagi waktunya gitu kan. Nah, Iya. terus kalau boleh ibu tahu, pusing yang Mas Moko alami itu di bagian kepala mana ya? Mungkin di bagian sini ya Bu, saya pusing di bagian sini nih Bu, sini suka pusing nih Bu, pusingnya tuh kayak iya sini juga, sampai ke sini sih paling samping, udah gitu doang sih Bu, sini sama sini doang paling bikin Itu sakit. Mas Moko pusingnya itu hampir setiap hari atau apa ya, jam-jam tertentu gitu loh? Mungkin pusingnya itu kayak waktu-waktu tertentu saja Bu, kayak misalkan saya lagi banyak beban atau saya tiba-tiba ada tugas yang belum selesai, nah itu yang membuat saya pusing sekali dan terbebani bagi saya Bu. Oke. Jadi Mas Moko bisa mengikuti teknik yang akan saya berikan kepada Mas Moko. Apakah Mas Moko siap? Oke, siap Bu. Coba ikutin arahan saya. Oke Bu. Mengikuti arahan saya seperti Ini seperti ini ya Bu. Iya. Oke Bu. Ya. Nah, terus habis itu memejamkan mata, Oke. sambil menaruh di kepala. Oh, di sini. Iya, ada titik Mas Moko yang pusing di mana? Oh, sini ya Bu. Ya. Oke. Oke, Mas Moko sambil bilang, saya akui saya kurang memanage waktu Saya kurang memanage waktu dalam perkuliahan dan pekerjaan. dalam perkuliahan dan pekerjaan. Saya izinkan Saya izinkan emosional yang ada di dalam diri saya emosional yang berada di dalam diri saya luapkan. saya luapkan. Saya relakan Saya relakan dan saya ikhlaskan dan saya ikhlaskan bekerja dan berkuliah secara lillahi ta'ala. secara lillahi ta'ala. Oke Mas Moko, bisa bergantian pusingnya di area mana saja? Saya di bagian sini nih Bu. Oke, baik. Ikuti kata-kata saya lagi ya. Oke Bu. Saya akui Saya akui saya kurang memanage waktu saya kurang memanage waktu dalam perkuliahan dan pekerjaan. dalam perkuliahan dan pekerjaan. Saya Saya izinkan emosional yang ada di dalam diri saya emosional yang berada di dalam diri saya luapkan. saya luapkan. Saya relakan Dan dan saya izinkan bekerja dan berkuliah secara lillahi ta'ala. Oke, baik. Di area mana lagi Mas Moko? Sini sih Bu. Oke, baik. Saya akui Saya akui saya kurang bisa memanage waktu saya kurang bisa memanage waktu dalam perkuliahan dan pekerjaan. dalam berkuliah dan dalam pekerjaan. Saya izinkan emosional yang ada di dalam diri saya emosional yang berada di dalam diri saya luapkan. luapkan. Saya Relakan dan saya ikhlaskan dan saya ikhlaskan bekerja dan berkuliah secara lillahi ta'ala. ta'ala. Oke, baik. Mas Moko bisa buka matanya. Ya. Gimana perasaannya Mas Moko ketika sudah menggunakan teknik itu? Alhamdulillah setelah saya menggunakan teknik itu saya menjadi lebih enakan dan legaan Bu, dan saya merasa saya lebih fresh gitu Bu. Alhamdulillah. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan pada hari ini, boleh? Boleh Bu. Jadi kesimpulannya bahwa Mas Moko ini yang kita tahu, yang kita ceritakan tadi Mas Moko kepada saya itu kurang bisa memanage waktu, apa benar? Itu bisa ketika Mas Moko sedang pusing atau sedang stres menghadapi kendala tersebut, Mas Moko bisa mencoba teknik yang sudah saya berikan seperti yang tadi kita coba. Oh iya. Oke Bu. Oke, terus Mas Moko bisa, kalau bisa ini mau bisa membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan, dan menyenangkan diri sendiri gitu. Kayak Mas Moko boleh mengerjakan tugas terus menerus, tapi Mas Moko juga tahu batasan karena tubuh kan juga perlu istirahat, ya kan. Mas Moko harus bisa memorsir dirinya sendiri gitu, kayak mencoba ke hal-hal untuk bertemu teman atau refreshing bersama keluarga gitu. Oke Bu.
Bu, terima kasih ya Bu. Ternyata saya setelah melakukan sesi konseling ini, jadi saya lebih terbuka dan saya lebih mempunyai pandangan. Ternyata yang saya lakukan itu sebenarnya sudah melebihi porsi yang seharusnya gitu. Jadi saya bisa punya porsi yang saya inginkan gitu Bu. Ya, Ya, baik. Bu. Oke Bu, saya pamit. Terima kasih Bu. Iya, makasih banyak Ya. ya Mas Moko udah Iya, Bu. berani bercerita kepada saya. Semoga permasalahan Mas Moko bisa cepat terselesaikan. Oke, Oke, Bu. baik. Iya, Bu. Saya pamit undur diri ya Ya, Bu. baik. Terima kasih Terima Bu. kasih banyak ya, Mas Iya, Moko. saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.